Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Salah satu indikator orang yang meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala adalah melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang sifatnya mahdhoh, yang apabila dilaksanakan maka orang tersebut sudah terindikasi sebagai orang yang bertakwa. Dalam ayat dikatakan bahwa sholat merupakan salah satu alat, salah satu media yang sangat efektif dan efisien untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan sekaligus bahkan minta petunjuk dan minta rezeki kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian ayat lain dikatakan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila kita berhajat untuk mendekat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, menghilangkan rasa galau, menghilangkan kesulitan-kesulitan atau mengatasi kesulitan permasalahan-permasalahan hidup dan sebagainya, ini lebih baik dilakukan dengan cara melakukan sholat, terutama adalah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Kecuali itu, sholat merupakan perimbangan terhadap sifat sabar kita. Apabila kita menghadapi persoalan dengan rasa sabar, barangkali secara psikologis, secara mental sudah cukup. Akan tetapi secara spiritual ini belum cukup. Di dalam diri manusia ada akal, ada mental, tapi ada juga spiritual. Akal adalah digunakan sebagai penyelesaian persoalan-persoalan hidup secara rasional, berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik. Kemudian mental adalah alat yang digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah-masalah dengan kondisi batin. Untuk menghadapi secara mental bahwa sesuatu itu harus dilakukan dengan sabar. Akan tetapi itu tidak cukup. Oleh karena itu, sebagai insan yang sempurna, kita harus melengkapi diri dengan persiapan spiritual. Spiritualnya itu adalah melakukan sholat. Dan setelah sholat, diteruskan dengan berzikir. Jadi sholat di sini merupakan kewajiban. Kewajiban bagi siapa saja. Tidak pandang itu orang yang menjadi rakyat maupun pejabat, orang di desa maupun di kota.
orang yang tidak punya, maupun orang yang papa. Semuanya wajib melakukan sholat. Dari masyarakat awam sampai masyarakat yang khos, semuanya wajib sholat. Oleh karena itu, kita sebagai insan yang sempurna, makhluk yang dikatakan sebagai ahsanu takwim, marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang, dari komunitas kita yang betul-betul ahsani takwim. Makhluk yang sempurna, insan yang kamil. Yaitu dengan menyediakan diri untuk selalu siap sewaktu-waktu ada panggilan sholat. Saudara-saudara rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita menyediakan diri untuk bersiap-siap memenuhi panggilan Allah ketika ada panggilan-panggilan untuk melakukan sholat. Karena betapapun kehidupan kita, seandainya kita sebagai orang kaya, ini akan percuma kalau kita tidak sholat. Apalagi kalau kita miskin, lebih parah lagi kalau kita tidak sholat. Jadi sholat ini sangat urgen bagi kehidupan manusia. Karena sholat adalah imaduddin. Dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah merupakan tiang agama. Artinya seseorang itu mengaku beragama itu percuma kalau tidak sholat. Nah, dengan demikian mulai dari kita, keluarga kita, lingkungan kita, mari kita gerakkan untuk selalu rajin melaksanakan sholat. Terutama adalah sholat berjamaah. Sebab sholat ini konsekuensinya sangat tinggi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di akhirat besok, di hari kiamat, hasil kalkulasi yang paling utama dan utama ditunjukkan kepada manusia adalah kalkulasi tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati min abdi as-sholah. Jadi sholat itu menjadi tolok ukur seluruh aktivitas manusia selama di dunia. Apapun pangkat dan jabatannya, apapun kondisi ekonomi dan sosial budayanya, hanya satu, sholat menjadi penting. Faidah soluhat, ya, soluhat kullu amalih. Jadi kalau sholatnya itu baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Tapi faidah fasadat, maka fasada kullu sairu amali. Kalau memang sholatnya jelek, ya nilainya jelek, berarti yang lain dianggap jelek semua. Nah, itu sholat. Oleh karena itu, mari kita terus meningkatkan diri untuk melaksanakan sholat, rajin sholat, terutama kalau ada panggilan. Karena panggilan sholat itu pada dasarnya yang memanggil bukan tukang adzan. Jadi misalnya kalau kita mendengar adzan, hayya 'alas sholat, itu bukan yang manggil, itu bukan tukang adzan, tetapi itu adalah panggilan Allah, hanya melalui muadzin. Oleh karena itu, ketika kita langsung memenuhi panggilan itu, berarti sama dengan kita memenuhi panggilan Allah. Nah, mencintai sholat ini menjadi modal bagi kegiatan-kegiatan yang lain. Jika orang itu rajin sholat, umumnya orang itu akan rajin bekerja, rajin berekonomi, rajin bergaul dengan lingkungan, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada negara. Dengan sholat, maka dia akan bisa menghindari sikap-sikap yang jelek, yang buruk, seperti mencaci maki, mencemooh orang lain, tidak menghargai teman,
atau sering menjelekkan, itu semuanya terhindar semua. Karena sholat adalah kunci dari segala-galanya. Nah, oleh karena itu tidak ada jeleknya, tidak akan mengurangi rasa hormat diri kita ketika kita menjadi seorang yang rajin sholat, apalagi berjamaah. Dan mulai dari kita masing-masing, maka nanti akan keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita akan ikut rajin seperti kita. Tetapi apabila kita hanya ngomong doang, ayo sholat, tapi kita tidak melakukan sholat sendiri, itu kita akan mengalami kesulitan dalam perspektif pendidikan keluarga. Anak akan sulit atau malas melakukan sholat apabila orang tua tidak mengerjakan sholat. Begitu pula orang yang rajin bekerja tetapi tidak sholat, ini juga tidak baik. Jadi rajin sholat ini merupakan salah satu indikator orang yang baik, tetapi alangkah baiknya rajin sholat ini juga diimbangi dengan kegiatan yang lain. Atau orang yang rajin bekerja itu sebenarnya adalah baik, tetapi itu akan lebih baik lagi manakala dilengkapi dengan senang melakukan sholat. Bekerja adalah kegiatan duniawi, sholat adalah aktivitas ukhrawi. Dua-duanya harus berjalan secara sinergi, secara seimbang. Dua-duanya. Ingat pesan Rasul. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Kalian bukanlah orang yang baik apabila kalian meninggalkan dunia karena akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu, atau meninggalkan akhirat demi dunianya. Jadi kalau kita rajin bekerja saja tanpa ibadah, terutama sholat, ini tidak baik. Atau sebaliknya, kita rajin sholat saja tanpa rajin bekerja, ini juga tidak baik. Sabda Rasul, hatta yusiba minhuma jami'a. Yang baik itu adalah jika kita bisa mengkolaborasi, mensinergikan, menyeimbangkan atau membarengkan ya antara kegiatan duniawi dan kegiatan akhirat. Karena apa? Fa inad dunya balagun ilal akhirah. Jadi sholat dan kegiatan duniawi ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena duniawi dalam rangka mencari nafkah, maka dengan nafkah itu sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sholat menjadi motivasi kita untuk rajin bekerja. Karena kita merasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meningkatkan rasa syukur. Kalau kita selalu meningkatkan rasa syukur, maka sama dengan kita ingin meningkatkan kinerja kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudara yang berbahagia, sholat menjadi kunci utama, terutama adalah dalam kehidupan berumah tangga, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, ketika sholat diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka sebenarnya sholat itu mengajarkan kedamaian. Oleh karena itu, kita menyintai sholat setinggi apapun rasa cinta kita kepada sholat, tapi harus diingat bahwa sholat itu mengajarkan kedamaian. Cinta sholat harus cinta damai. Menyinangi sholat, rajin sholat, harus rajin bergaul, pandai menghargai orang lain, menghindari caci maki, menghindari rasa benci, dan menghindari ujaran kebencian, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, sholat sebagai salah satu objek rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai media rasa cinta kita kepada Allah taala, harus diimbangi dengan sabar, seperti ayat 153 surat Al-Baqarah tadi, wasta'inu bis sabri, sabar lebih dulu. Sabar itu
mampu melihat kondisi real. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, maka kita pahami bahwa perbedaan itu wajar dan tidak harus dipermasalahkan perbedaan itu. Dulu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari berbeda pendapat dengan Mbah Kiai Mas Kumambang soal kentongan. Tapi ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari diberikan kesempatan untuk bicara di Mas Kumambang, pesantren Mas Kumambang, maka Mbah Kiai Mas Kumambang itu memberikan woro-woro kepada masyarakat. Selama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke desa kita, maka seluruh kentongan di masjid dan musola harus diturunkan. Nah, itu artinya berbeda tetapi tetap menghargai. Karena apa? Karena sholat dan sabar harus ada. Jadi kita bersama-sama harus mencintai sholat sebagai ekspresi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengingat bahwa di akhir nanti, di akhirat, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di depan Allah dengan sholat. Dan di dunia ini sholat akan memotivasi hidup kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam berbudaya, di dalam berpolitik, dan seterusnya. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bersama bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai sholat, yang senang sholat, terutama adalah berjamaah. Syukur-syukur bisa berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah, Syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan saudara indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi
bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Kak, kalau di kampus sholat berjamaah enggak? Ya jelas jamaah dong. Udah gitu loh. Ya.